Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada kejutan di babak kelima dari kejuaraan nasional Amerika Serikat 2023 di mana pemain sekaliber Levon Aronian takluk oleh Hans Niemann dalam permainan klasik kawan. Cukup mengejutkan. Dan partai-partai yang lain banyak yang berakhir menang kalah kawan. Hanya satu partai yang berakhir remis sehingga posisi klasemen juga tidak terlalu banyak berubah di posisi teratas. Caruana juga menang di sini kawan. Sam Saklan dikalahkan oleh Leonard Dominguez. Wesley So juga memetik kemenangan sehingga posisi klasemen juga tidak banyak berubah di posisi teratas. Kemarin Caruana juga memimpin klasemen sampai babak keempat, babak kelima memetik kemenangan sehingga masih memimpin klasemen kawan, diikuti Hans Niemann, Leonard Dominguez dan juga ada Wesley So. Untuk lebih jelasnya kalian kunjungi saja chess.com. Nggak tahu kenapa ini nggak bisa di scroll ke kanan ini kawan. Nggak bisa melihat poinnya para pemain ini, nggak tahu. Biasanya bisa di scroll ke kanan, sekarang nggak bisa di scroll. Oke, kita coba lihat permainan Hans Niemann kawan. Bagaimana kok dia bisa mengalahkan pemain sekaliber Levon Aronian dalam permainan klasik. Tahun lalu kalau tidak salah Hans Niemann ini juga bisa menahan permainan Levon Aronian kawan, bermain dengan Fred Liver Attack. Pernah kita ulas gamenya, admin tidak ingat apakah di Sinquefield Cup atau di US Championship kawan. Yang pasti tahun lalu Hans Niemann mampu mengimbangi permainan Levon dengan permainan Fred Liver Attack. Pion E4 dari Hans Niemann di sini. Levon bermain dengan slice defense. Setelah kuda F3, pion E6 variasi Prancis dan Alapin dipilih oleh Hans Niemann dengan pion C3 kawan. Kira-kira kalian memilih langkah apa untuk menghadapi Sisilia Alapin? Langkah utama yang paling banyak, yang paling populer adalah pion D5 atau seperti biasa kuda F6 terlebih dahulu. Dua pilihan yang paling populer. Levon memilih langsung dobrak petak pusat dengan pion D5 dan kebanyakan langsung diterima. Jalurnya seperti ini kawan. Menteri akan ambil balik, kemudian ada pion D4 dan hitam melanjutkan kuda F6 terlebih dahulu dan ada kuda ke A3. Di sini bisa diikuti dengan langkah kuda ke C6, menteri mundur ke petak D8 yang paling banyak diambil kawan. Atau mungkin bermain dengan pion A6 seperti biasa, banyak pilihan gajah E7 ataupun juga dengan langkah pertukaran langsung pion C pukul pion D4. Jalur utamanya seperti itu, tapi Hans Niemann memilih dorong pion maju ke E5, pilihan nomor 2. Dan dorong lagi pion D4 lanjut Levon. Dan biasanya di sini juga respon dari putih adalah gajah ini bergerak ke petak D3 kawan, atau langsung bertukar dengan pion C pukul pion D4. Tapi memilih dengan pion D3 sudah keluar dari jalur sampingan sekarang Hans Niemann di langkah kelimanya di tahap pembukaan kawan. Ini cukup menarik karena akan menghadirkan ide-ide yang sangat seru kawan, yang dimana para pemain juga akan keluar dari persiapannya. Kuda E7 lanjut Levon, pion G3, biar rencana Viajento jelas. Pion D pukul pion C3, ambil balik menggunakan pion agar tetap pion ini bisa digunakan di permainan pusat kawan. Kemudian juga buka akses bagi gajah untuk bergerak pada diagonal di sini A3, F8 ataupun diagonal gelap panjang nanti persiapan untuk serangan sisi raja kawan. Gajah D7 lanjut Levon, gajah G2, gajah B5 tekan pion yang di sini, blokade dengan pion C4. Gajah mundur ke C6 dan di sini rokade Hans Niemann, kemudian kuda F5 untuk mendapatkan outpost kawan. Ada gajah B2 untuk menghadang pergerakan kuda di petak D4. Di sini setelah gajah E7 persiapan rokade dan Hans Niemann melangkah menteri ke petak E2. Dan di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan gajah ini langsung bertukar dengan kuda F3, kosongkan ruang petak C6 bagi pengembangan kuda C6 ataupun dengan pion H5. Langsung menyisir sisi raja kawan, dorong lagi untuk membuka lajur H bagi bentengnya. Inilah yang dilakukan oleh Levon dengan pion H5. Dan Hans Niemann melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Pion didorong terus maju ke petak H4. Dan di sini kuda bergerak ke petak E4 lanjut Hans Niemann untuk blokade akses di sini. Dan langsung saja pada posisi ini seperti yang saya sebut tadi, kosongkan ruang bagi pengembangan kuda ke petak C6 untuk perkuat posisi kudanya nanti di petak D4 kawan. Santai di Stockfish seperti ini, setelah diambil balik oleh menteri, bisa dorong pion H3 untuk ancam gajah. Gajah mundur ke H1, kuda siap dikembangkan di petak C6 kawan. Kontrol petak D4 kalian kuat. Ini hampir mirip dengan permainan aslinya kawan, di mana di sini pion pukul pion terlebih dahulu. Tidak lagi dengan pion H3 untuk usir gajah, dia segera ingin membuka lajur H kawan Levon.
Diambil balik oleh pion F, baru gajah sikat kuda E4, ambil balik oleh menteri, baru mengembangkan kuda C6 lefon. Di sini pion G4 usir kuda. Kuda F ke D4, dan di sini Hans Niemann menyerahkan gajah gelapnya sikat kuda D4. Kalau Stockfish menyarankan sedikit lebih kuat kawan dengan kuda pukul kuda. Tidak akan berani kuda ambil balik karena posisi menteri ancam pion B7. Jadi mengambilnya menggunakan pion di sini kawan. Kalian geser menteri ke peta F4 sekarang. Diagonal cukup bagus bagi gajah terang di sini kawan. Juga ada persiapan serangan di lajur F di sini. Stockfish menyarankan rokade pendek di sini kawan. Nah, kalian sikat kuda yang ada di peta C6. Oke, lanjut ke permainan aslinya. Hans Niemann memilih sikat dengan gajah terlebih dahulu. Diambil balik menggunakan pion kawan, karena tidak akan berani buka diagonal ini. Jika ambil balik menggunakan kuda tadi, pion bisa jatuh. Benteng AB1 serang pion, menteri C7 backup pion kawan. Di sini ada pion G5 hadang dengan pion G6, pion H4 sekarang untuk perkuat posisi pionnya. Cukup kuat dengan dukungan dari kuda di peta F3, dan di sini benteng C8 yang terkuat. Atau paling tidak jaga pion dengan benteng B8, tapi yang paling kuat adalah benteng C8. Yang lain tidak terlalu kuat. Memilih dengan gajah B4. Mungkin persiapan nanti ke peta C3 atau sampai ke peta E3 kawan. Tapi dengan menempatkan gajah di peta B4, otomatis dia mendapatkan tekanan dari benteng. Ini memberikan kesempatan Hans Niemann menari-nari dengan kudanya kawan ke H2. Nanti sampai peta F6 mungkin tidak khawatir soal pionnya ini mendapatkan tekanan dari menteri dari kuda kawan. Kalau menteri ambil pion di sini, sikat saja, ambil balik oleh kuda, gajah tidak ada yang menjaga, tewas kawan. Itulah resikonya. Begitu juga jika diambil oleh kuda langsung, benteng akan sikat gajah. Di sini rokade panjang, pion A5 saran dari Stockfish, tapi memilih rokade panjang langsung lefon. Benteng B3 siap ditumpuk di lajur B kawan, dan di sini gajah D2. Benteng FB1 tekan pion yang di sini terlebih dahulu, gajah E3 skak. Raja bergeser ke F1, pilihan yang bagus ketimbang bergeser ke lajur H, cukup riskan kawan. Dan di sini lefon dorong pion B6 untuk menghindari tekanan kawan. Repot juga kalau tidak didorong, pion ini jatuh oleh benteng dan posisi pertahanan raja amburadul. Dengan dorong pion B6 ini kawan, dia kehilangan kuda di sini kawan. Dan Hans Niemann unggul 1 perwira di langkah ke-27. Lefon hanya mendapatkan kompensasi 1 pion saja di peta H4. Kemudian ada kuda F3 serang benteng, benteng G4. Benteng E1 tekan gajah kawan, ada benteng H8 mulai menyerang atau menguasai lajur H. Di sini Hans Niemann memutuskan untuk sikat gajah E3 dengan benteng. Keputusan yang menarik, sangat brilian untuk mendapatkan 1 tambahan pion kawan. Diambil balik oleh pion D, kemudian raja naik ke peta E2 untuk coba rebut pion di sini. Ada benteng H3 tekan kuda, dan tidak terburu-buru ambil pion kawan. Gajah mundur ke peta E4 terlebih dahulu, langkah cerdas. Ada benteng G2 skak, raja ambil pion E3, benteng ambil pion G5, tidak bisa diambil oleh kuda, posisi kena pin kawan. Di sini raja menghindari pin ke peta F2, ada benteng G4. Benteng A3 ingin coba rebut pion di sini, raja B8 lindungi pion. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng B3 diikuti pion C5, memilih dengan benteng diangkat naik ke peta A6, hentikan laju pion. Dan mungkin idenya adalah kuda bergerak ke sini mendukung benteng kawan. Di sini ada pion didorong maju ke G5 dan pion C5 pilihan terkuat. Seperti yang saya sebut tadi, kuda bergerak ke D4 kawan, ingin melakukan aksi di sini nanti. Kemudian benteng F4 skak, raja ke E2, benteng H2 skak, raja ke E3, benteng H3 skak, raja ke D2, benteng H2 skak, raja bisa bersembunyi. Dan di sini benteng sikat gajah E4 lanjut lefon. Ambil balik oleh pion D, pion G4 berharap dengan 1 pion bebasnya kawan. Sementara benteng ini juga posisinya sulit untuk turun beberapa tempo. Dia butuh beberapa tempo untuk turun mengawal baris belakang dari ancaman promosi. Raja bergeser ke D3 untuk mengejar pion di sini. Dan di sini pion G3 segera didorong yang terkuat, tapi memilih dengan benteng F2 untuk membatasi atau cut off posisi raja kawan. Tetap raja ke E3, benteng F1. Dikejar lagi, benteng ke F4. Di sini ada benteng A3 turun kawan untuk mencoba mengawal pion hitam. Benteng ambil pion E4 skak.
Kita di langkah ke-46 dan dalam situasi yang sangat sulit dalam permainan klasik, kontrol waktu juga masih menyisakan 24 menit untuk Levon, 26 menit untuk Hans Niemann, tapi Levon masih ngeyel, masih berusaha berharap dengan pion-pionnya kawan. Padahal dia kalah kuda di sini. Raja D3 lindungi kuda serang benteng, benteng turun ke E1, kuda ke E2, di sini raja mulai naik ke B7, raja D2 kejar. Di sini ada benteng A1 mojok kawan, ternyata langkah kesalahan. Di blokade di sini posisi benteng dijebak kawan, kuda C1, benteng B1, ada benteng G3 coba rebut pion, percuma juga kalau dikejar oleh raja, masih ada satu ruang kawan bergerak ke peta ini. Jadi Hans Niemann memilih coba kejar pion terlebih dahulu. Benteng B2 skak, raja C3, benteng F2, benteng ambil pion G4, lanjut Hans Niemann, pion A5. Sudah tidak mungkin lagi kawan, saya percepat saja langkah-langkahnya karena sudah tidak mungkin kalian bermain seperti ini. Mungkin di permainan pos ronda kalian sering menemui situasi seperti ini, ada lawan yang ngeyel walaupun kalah perwira kawan. Kalau tidak skakmat, nggak enak, nggak lejar bahasa Jawanya kawan. Nggak puas kalau nggak sampai skakmat. Nah, di langkah ke-63 saat kuda D4 ini kawan, Levon menyerah karena salah satu pionnya bisa jatuh juga. Mungkin di sini kalau kalian bermain dengan langkah benteng bergeser ke petak B1 untuk jaga pion di sini, giliran pion putih yang didorong kawan, yang ingin segera promosi juga. Percuma juga salah satu pion ini kalau didorong ya pion ini jatuh, kalau didorong ya benteng akan sikat, kalau pion ini yang didorong ya pion ini jatuh juga kawan. Sulit juga untuk menandingi permainan seperti ini. Oke, itulah kawan permainan Levon Aronian, pemain senior yang takluk oleh Hans Niemann di babak kelima US Championship 2023. Sementara Hans Niemann menempel ketat posisi Fabiano Caruana. Kita tunggu saja babak ke-6 nanti seperti apa permainan Hans Niemann. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.